Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast Ngobras, Ngobrol Bareng Sejarah. Tempat kita membahas sejarah bangsa dengan santai tapi tetap berbobot. Saya Sadam akan menemani kamu hari ini dan sudah hadir bersama kita narasumber yang paling mengerti sejarah, Agung Saputra. Halo Agung. Halo Sadam, halo juga untuk para pendengar semua. Senang bisa berbagi hari ini. Oke, Agung, kita mau bahas soal kebijakan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal ya. Katanya waktu itu Indonesia sedang semangat-semangatnya membangun ekonomi nasional yang mandiri. Betul banget Sadam. Setelah merdeka, Indonesia masih punya struktur ekonomi kolonial yang dikuasai pengusaha asing dan keturunan Tionghoa. Pemerintah saat itu ingin membangun kelas pengusaha pribumi. Dari sinilah lahir beberapa kebijakan penting. Ya, kita mulai dari program Benteng ya. Bisa dijelaskan dengan singkat, Gung? Tentu saja Sadam. Program Benteng digagas oleh Menteri Perdagangan Sumitro Jojo Hadikusumo antara tahun 1950 sampai 1953. Tujuannya memberdayakan pengusaha pribumi lewat lisensi impor khusus, kredit lunak, dan pelatihan. Pemerintah bahkan mengalokasikan sekitar 70% lisensi impor untuk mereka. Wah, niat yang bagus ya. Tapi kenapa akhirnya gagal? Sayangnya banyak pengusaha pribumi saat itu belum siap. Banyak yang malah menjual lisensinya ke perusahaan non pribumi. Ini yang disebut praktik ijon atau perusahaan aktentas. Ditambah lagi ada mentalitas konsumtif dan kurangnya pengalaman bisnis. Lalu muncul sistem Alibaba. Ini semacam perbaikan dari program Benteng ya? Betul banget. Sistem ini dicetuskan oleh Iskak Tjokrohadisurjo pada 1954 sampai 1955. Konsepnya adalah kerjasama antara Ali, pengusaha pribumi, dan Baba, pengusaha keturunan Tionghoa. Tujuannya supaya si Ali bisa belajar langsung dari Baba yang sudah berpengalaman. Kedengarannya kolaboratif, tapi apakah berhasil? Sayangnya juga tidak. Baba tetap dominan dan seringkali Ali hanya dijadikan formalitas. Ali ilmu yang diharapkan tidak terjadi. Lagi-lagi pengusaha pribumi hanya bergantung pada fasilitas pemerintah. Nah, kemudian dibentuk Biro Perancang Negara. Ini peralihan dari kebijakan sektoral ke perencanaan nasional ya? Tepat sekali Sadam. BPN dibentuk tahun 1952 dan dipimpin Insinyur Juanda. Mereka menyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT pertama untuk periode 1956 sampai dengan 1960. Fokusnya adalah infrastruktur, industri, pertanian, dan kesejahteraan rakyat. Apakah RPLT ini berjalan dengan mulus? Tidak juga. Banyak kendala seperti pergantian kabinet yang terlalu sering, keterbatasan dana, hingga pemberontakan daerah seperti PRRI atau Permeserta. Akibatnya RPLT ini terhambat dan tidak sempat selesai. Jadi kesimpulannya, masa demokrasi liberal ini penuh semangat membangun, tapi pelaksanaannya banyak tantangan ya, Gung? Betul sekali, Sadam. Ada kemauan kuat untuk membangun ekonomi nasional, tapi kurangnya pengalaman, sumber daya, dan stabilitas politik menjadi penghambat utama. Baik, terima kasih banyak Agung sudah sharing hari ini. Seru dan membuka wawasan banget. Sama-sama, Sadam. Senang bisa berbagi. Oke, sobat sejarah, sampai di sini dulu episode kita ngobras kali ini. Jangan lupa follow podcast ini untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar sejarah.